Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dengan NIM 70.201.174 dari kelas Kesmas A 2021. Soal yang pertama yaitu komposisi penduduk dapat juga disebut pengelompokan penduduk, dibagi dalam berbagai ciri ataupun karakteristik tertentu. Pertanyaan tersebut jawabannya yaitu benar. Karena komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar karakteristik tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, ataupun ekonomi. Yang kedua, soalnya yaitu di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut. Jawabannya yaitu penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Alasannya, karena komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut dengan piramida penduduk. Yang ketiga, di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut. Jawabannya yaitu pendidikan. Alasannya, karena komposisi penduduk menurut pendidikan memiliki beberapa poin diantaranya angka buta aksara, sebagaimana dalam data BPS yang dijelaskan dalam tabel tersebut, yaitu persentase penduduk buta huruf. Yang keempat, prorating untuk kelompok atau angka sisa yang tidak masuk dalam kategori data manapun. Misalnya, data umur, ada yang tidak masuk umur manapun, dikarenakan kesalahan dalam perolehan data atau hal lainnya. Pertanyaan tersebut jawabannya salah, karena pada teori census error menjelaskan adanya 3 kesalahan cukupan atau error of coverage, yaitu kesalahan di mana tidak semua penduduk tercacah dan adanya yang tercacah 2 kali. Kedua, itu kesalahan isi pelaporan atau error of content, yaitu kesalahan pelaporan dari responden atau ketidakjujuran responden dalam mengisi belangko pernyataan sensus. Dan yang ketiga yaitu kesalahan ketetapan laporan atau estimating error, yaitu kesalahan pencacatan data penduduk yang menyebabkan kesulitan analisisnya. Hal ini terjadi dari petugas atau pelapor data. Yang kelima, bagaimana cara mencari nilai yang dilingkari pada gambar tersebut? Jawabannya itu perkalian R dengan sebelum prorating. Alasannya yaitu cara mencari nilai yang dilingkari tersebut yaitu dengan melihat rumus. Adapun rumusnya faktor pengali atau disingkat R, jumlah penduduk keseluruhan termasuk penduduk tidak terjawab dibagi jumlah penduduk keseluruhan dikurang jumlah penduduk tidak terjawab. Jika telah didapatkan hasil dari rumus tersebut, maka dikali dengan hasil sebelum prorating dengan jawaban hasil setelah prorating, maka jawaban yang tepat untuk mencari nilai tersebut yaitu perkalian R dengan angka sebelum prorating. Yang keenam, berikut ini adalah variabel demografi yang dapat mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah tertentu. Jawabannya yaitu ketiganya benar. Karena alasannya, fertilasi merupakan kemampuan bereproduksi yang sebenarnya dari penduduk atau actual reproduction performance atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok perempuan. Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian atau umumnya karena akibat yang spesifik pada suatu populasi. Skala besar suatu populasi per dikali satuan. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun, hingga rata-rata mortalitas sebesar 9,5, berarti pada populasi 1000 terdapat 950 kematian per tahun. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Demografi juga memiliki variabel utama yang paling berpengaruh terhadap perubahan komposisi penduduk, seperti umur, jumlah,
sebaran, dan jenis kelamin. Berikut variabel tersebut, yaitu kelahiran atau fertilisasi atau natalitas, kematian yaitu death atau mortalitas, migrasi yaitu perpindahan. Yang ketujuh, berikut ini adalah piramida penduduk Kabupaten Goa tahun 2015 dan 2010. Dari piramida tersebut, apakah terdapat perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2020? Alasannya yaitu, berikut ini adalah piramida penduduk Kabupaten Goa 2015 dan 2010. Dari piramida tersebut, apakah terdapat perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2020? Penjelasannya yaitu, pada piramida penduduk di Kabupaten Goa dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kita lihat bahwa tingkat kelahiran laki-laki itu meningkat. Tingkat kelahiran perempuan juga meningkat, walaupun tidak meningkat secara signifikan. Jumlah usia produktif laki-laki lansia juga meningkat walaupun tidak terlalu banyak. Sedangkan jumlah usia tidak produktif perempuan itu tidak berubah atau tetap dari tahun 2015 sampai 2020. Dan yang terakhir itu, jumlah usia produktif laki-laki usia 15 sampai 19 itu menurun. Bisa kita lihat pada piramida penduduk tersebut. Nomor 8, piramida penduduk. Berikut ini menunjukkan jumlah penduduk usia terbanyak adalah salah satu rank usia produktif. Jawabannya itu benar. Alasannya, karena penduduk usia produktif adalah penduduk yang masuk dalam rentang usia antara 15 sampai 64 tahun. Penduduk usia itu dianggap sudah mampu menghasilkan barang maupun jasa dalam proses produksi. Yang kesembilan, pada tabel di bawah ini, mengapa kepadatan penduduk Kabupaten Goa lebih rendah daripada Kabupaten Takalar, padahal jumlah penduduk Kabupaten Goa jauh lebih banyak? Jawabannya yaitu, tabel tersebut salah hitung karena adanya kesalahan ketetapan laporan atau estimating error, yaitu kesalahan pencatatan data penduduk yang menyebabkan kesulitan analisisnya. Hal ini terjadi dari petugas atau pelapor data. Yang ke-10, soalnya bagaimana tren laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1971 sampai tahun 2016. Jawabannya yaitu, pada tren laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1971 sampai 2016 adalah terendah. Dari beberapa provinsi Sulawesi Selatan lah yang nilai persentasenya paling rendah dibanding dengan provinsi lainnya. Yang ke-11, jelaskan apa yang terjadi pada tren kasus penyakit malaria di Sulawesi Selatan. Apakah ada kategori ledakan? Menurut Anda, apa penyebab hal tersebut? Alasannya, yang terjadi pada tren kasus penyakit malaria di Sulawesi Selatan yaitu peningkatan drastis pada tahun 2007 ke 2008, yaitu 21.302 menjadi 11.319. Tetapi pada tahun 2009, tren kasus malaria kembali menurun menjadi 93.806. Pada tahun 2010 sampai 2013, tren kasus malaria memiliki kategori ledakan yang meningkat drastis, mencapai 55.893 pada tahun 2013. Adapun penyebab dari kejadian tersebut yaitu adanya gigitan nyamuk yang terdapat parasit malaria di dalam tubuh nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini akan menetap di organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Parasit malaria ini bernama Plasmodium. Jenis Plasmodium bermacam-macam dan akan berpengaruh terhadap gejala yang ditimbulkan serta pengobatannya. Itulah tadi penjelasan dan jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.